Jungle. Preview. Preview. Perkenalkan, nama saya Abdul Hasan Ramadhani dengan NIM 190321100045. Mata kuliah Penyuluhan Pertanian kelas D. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang program penyuluhan yang berjudul Pendekatan Penyuluhan Pertanian di Provinsi Sulawesi Utara. Yang pertama, saya akan memberikan sedikit pengertian tentang penyuluhan. Apa sih penyuluhan itu? Penyuluhan merupakan proses pembelajaran, pelatihan, agar petani itu mengerti tentang pertanian yang baik dan benar. Dan penyuluhan itu dilakukan untuk memberi petani informasi, harga pasar, memberi informasi bagaimana cara untuk bertani yang benar. Jadi penyuluhan itu seperti itu. Dan karena saya mengambil tema ataupun judul tentang penyuluhan di Sulawesi Utara, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Sulawesi Utara adalah wilayah agraris yang memberi konsekuensi pada perlunya perhatian pemerintah pada sektor pertanian yang kuat dan tangguh. Oleh karena itu, salah satu sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi adalah sektor pertanian. Indonesia merupakan negara pertanian yang artinya pertanian memegang peranan yang sangat penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Dapat ditunjukkan dari banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang berasal dari petani. Maksud saya merancang program penyuluhan pertanian Sulawesi Utara ini adalah untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan pertanian dalam mencapai target yang telah direncanakan dan memudahkan para penyuluh untuk melaksanakan penyuluhan di provinsi tersebut atau Sulawesi Utara. So, penyuluhan program ini sangat berguna bagi penyuluh-penyuluh yang akan melakukan penyuluhan di yang seterusnya, yaitu ruang lingkup. Dalam ruang lingkup pembangunan pertanian, penyelenggaraan penyuluhan pertanian ini sangat penting untuk melakukan transfer ilmu, transfer pengertian tentang teknologi, cara-cara menggunakannya, pelatihan dan pembinaan untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan, sandang. Secara makro, pelaksana penyuluhan harus didasari pada pertama, meningkatkan pendapatan masyarakat tani beserta keluarganya. Yang kedua, memperluas lapangan kerja. Yang ketiga, mengangkat masyarakat dari belenggu kemiskinan. Ini pembahasan tentang penyuluhan di Sulawesi Utara. Yang pertama ada kelembagaan. Di Sulawesi Utara sendiri ada 4 kelembagaan formal perlindungan swadaya konsumen. Ada YLKI Sulawesi Utara salah satunya, LPKSM Mutakin, dan lainnya lah, dan sebagainya. Yang kedua, potensi dari Sulawesi Utara sendiri sangat banyak sih, sumber daya alamnya aja melimpah. Contohnya pertanian. Di Sulawesi Utara memiliki luas lahan sawah sebesar 100.000 hektar yang meliputi lahan tada hujan, non tada hujan, non teknis, lahan sawah irigasi. Lalu hasil padinya juga melimpah, mencapai 471 ton. Dan lagi di sana banyak tambang seperti tambang nikel, tambang emas, batu pasir, dan lain-lain. Penyuluhan tidak selalu bisa dilakukan dengan lancar ataupun mulus. Penyuluhan juga terdapat banyak isu-isu permasalahan yang sering terjadi, seperti yang sering terjadi di Sulawesi Utara, yakni lahan pertanian yang diusahakan tuh lebih didominasi dengan
kemungkinan untuk dijadikan pemukiman. Dan kedua, nilai tukar petani yang umumnya masih rendah di Sulawesi Utara. Dan kemudian pemasaran atau rantai pemasaran dari petani itu juga panjang. Jadi petani sebagai produsen pun kekurangan laba. Isu yang sering muncul di berbagai daerah, dan daerah yang saya ambil atau provinsi yang saya ambil di Sulawesi Utara, yakni pemasaran atau rantai pemasaran komoditas pertanian ini masih sangat panjang, dan itu dapat merugikan petani sebagai produsen, cuman mendapatkan laba yang sangat sedikit, sedangkan usaha modal yang dikeluarkan sangat banyak, dan petani sebagai produsen juga jarang menghitung usahanya sebagai labanya, jadi sering memperoleh kerugian yang sangat besar. Materi penyuluhan yang saya akan sampaikan ketika saya akan melakukan studi atau program penyuluhan di Sulawesi Utara, yakni yang pertama, memberi info harga pasar. Caranya yakni membuat grup diskus atau kelompok petani, terus habis itu dijadikan satu, mungkin di WhatsApp grup atau di mana gitu, terus habis itu memberikan updatean harga di pasaran agar mereka selalu update tentang harga-harga di pasar dan tidak mengalami kerugian. Yang kedua, yakni mengenalkan e-commerce. Sekarang kan lagi zamannya digital kan, zamannya semua pakai smartphone, semua pakai HP gitu kan. Jadi petani juga harus bisa menggunakan atau memanfaatkan teknologi tersebut, seperti halnya menjual produknya tuh di online. Contoh aplikasinya seperti 5 kilo, terus habis itu selain 5 kilo ada juga Tanihu yang biasa saya gunakan. Dan yang ketiga, caranya itu yakni pemberian pengertian kepada petani bahwa usaha yang dilakukan saat melakukan bertani itu harus dihitung ke dalam penjualan agar dia juga mendapat untung dan usahanya pun tidak sia-sia. Jadi di sini bisa saya simpulkan bahwa penduduk Sulawesi Utara masih kurang paham tentang cara penggunaan aplikasi digital, teknologi yang lagi marak, lalu kurangnya pengetahuan atau informasi tentang harga-harga di pasar, akhirnya mereka mendapat keuntungan yang sedikit sekali dan bisa dibilang rugi karena usaha pun tidak dihitung sama mereka. Dan lagi, penyuluhan pertanian tuh akan lebih efektif jika masyarakat juga ikut andil dalam proses penyuluhan ini, seperti halnya mendengarkan dengan baik, mencatat, dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari atau saat bertani. So, petani harus melakukan itu.